Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama gue Stanley. Jadi hari ini kita ada di Pick 2 dan kita akan ngetes. Nah, nih di belakang gue ada Chery Tiggo 8. Kita dapat varian yang premium, jadi sudah lengkap, sudah ada adasnya dan sudah ada sunroof. Bedanya, versi ini adalah versi lightnya atau bisa dibilang versi yang lebih terjangkau dari Pro Max yang sudah di atasnya. Dan paling signifikan adalah perbedaannya lagi dari sisi mesinnya. Karena mesinnya sedikit lebih kecil, yaitu dia pakai mesin 1600 turbo, yang di atasnya sudah 2000. Menariknya lagi, versi ini katanya klaim Chery memang didesain untuk pasar Indonesia. Jadi dia sebagai SUV 7-seater yang menawarkan dengan harga terjangkau. Nah, karena si Tiggo 8 ini 7-seater, kita akan coba ini duduk di baris ketiganya paling belakang. Yuk. Kabar ini disampaikan. Wow. Nah nih guys, suasana di baris ketiganya. Jadi untuk ukuran gua sekitar 175 cm. Lumayan effort ya saat masuknya. Ini kita akan coba yang sudah bangku belum dilipat. Nih, ngepres banget untuk jarak dengkul ke baris kedua nih. Memang meskipun dia bisa di reclining ya, alias masih bisa dimundurin, cuman kalau memang lebih nyaman, baris kedua tuh memang harus digeser ke depan sedikit. Menariknya, AC ini pun setelannya sudah sampai di baris ketiga. Jadi baris ketiga dijamin untuk nggak kegerahan sih, harusnya ya untuk perjalanan jauh. Cuman memang untuk headroom dan legroom ini buat gue sih dengan tinggi segini sedikit PR. Jadi overall sih sebenarnya nice to have kalau buat gua ya. Tapi soal kenyamanan joknya pun lumayan karena semuanya sudah leather, sudah dibalut sintetis dan ini joknya juga masih empuk. Nah ini gua ngerasain posisi di baris kedua Tiggo 8 jadi sambil moving. Ini beda banget dengan baris ketiga ya. Lo lihat legroomnya tuh jedanya jauh banget dan headroomnya juga tinggi banget, jadi tandem distance-nya itu bener-bener lapang banget. Beda dengan baris ketiga tadi, untuk ukuran badan gue yang 175 cm sedikit memaksakan untuk duduk di baris ketiga sih kalau gue bilang. Dan ini posisi duduknya tuh dia rada celong ya, jadi mungkin kalau untuk tinggi badan di kurang dari 175 akan terasa sedikit mendem. Tapi overall masih nyaman kok. Armrestnya ada di sini plus dengan cup holder, jadi bisa ada space juga pembatas dengan baris kedua penumpangnya yang lain. Tadi kita sudah nge-review sedikit soal tampilan luarnya, sekarang kita ngebahas sedikit nih soal performanya. Jadi si Tiggo 8 ini sebagai varian light atau varian yang lebih murah dari versi tertingginya, mesinnya itu berbeda. Jadi dia pakai mesin 1600 turbo, yang mana tadi gue bilang sama dengan si Omoda GT. Meski kecil dengan bobot yang lebih besar, bobotnya lebih berat ya karena material dia keren banget. Ini materialnya nggak ecek-ecek lah, material bodinya maksud gue. Cuman dengan mesin 1600-nya ini tenaganya memang terasa sekali. Jadi lu lu ngerasa bawa mobil 2000 cc meskipun dia mesinnya 1600. Torsinya itu gila, tenaganya itu gila. Tenaganya itu di atas kertas itu sekitar 186 PS. It means kalau dikonversikan itu sekitar 183 TK dan untuk torsinya 290 Nm. Torsinya itu saat lu putaran udah bermain di atas 2000-an tuh udah terasa banget. Untuk akselerasinya 0-100 klaimnya Chery itu kurang dari 9 detik. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakar kita belum bisa bicara karena kita belum ngetes sendiri. Cuman si Chery sempat mention klaim kalau udah berdasarkan data di atas kertas itu sekitar 1:11. Nah gimana menurut lo, worth it nggak tuh dengan mesin turbonya 1600 yang bertenaga? Handlingnya enak banget karena dia sudah pakai independen di masing-masing suspensi. Memang untuk memberikan handling yang sempurna dibandingkan suspensi biasa ya. Dan ini gue jamin sih tarikan bawahnya sih enak banget.
Nah, kita sudah ngetes sedikit untuk Tigo 8. Tadi kita nyobain yang tipe premiumnya yang paling tinggi, dan ini kita berada di tipe comfort. Jadi lo bisa lihat perbedaannya memang minim sekilas ya, karena memang secara layoutnya masih sama, tapi tetap ada beberapa perbedaan. Pertama dari untuk penyetelan AC, dia sudah digital cuman masih manual, sedangkan yang premium itu sudah touchscreen. Lalu untuk materialnya sama, cuman motifnya beda. Yang paling signifikan adalah di tipe comfort ini nggak ada panoramic sunroof, jadi masih atap biasa aja. Lalu di baris ketiga AC-nya nggak ada atau ventilasinya nggak ada di baris ketiga, sedangkan yang di tipe premium sudah ada. Guys, ini sesuatu yang menarik ya, karena dengan kehadiran Tigo 8 ini menambah peta kompetisi untuk SUV 7-seater yang mana sejauh ini kita tahu pemainnya baru ada di merek Jepang itu hanya satu. Dan dengan harga yang cukup signifikan perbedaannya, karena menurut si Chery sendiri harganya itu berada di bawah 500 juta, tentu ini cukup menggoda. Apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan ADAS. Cuman overall pilihan ada di tangan konsumen, lebih baik yang mana untuk pengujian lebih lanjut, juga untuk konsumsi bahan bakar nih yang paling penting nanti kita akan tes sendiri saat kita sudah mendapatkan unitnya. So tetap terus pantengin channel Kompas Otomotif, like dan jangan lupa subscribe juga. See you!